Pemerintah terus menggalakkan vaksinasi anak-anak yang juga masih sejalan dengan vaksinasi para warga senior. Vaksinasi tahap 3 ini dimulai sejak 1 Juli yang menyasar masyarakat rentan dan anak usia 12 hingga 17 tahun. Di DKI Jakarta, pemerintah provinsi bersama kepolisian menggalakkan vaksinasi anak sejak awal Juli. Targetnya 1.000 anak disuntik vaksin dalam sehari. Hingga mencapai target vaksinasi 8 juta warga DKI hingga akhir Agustus mendatang. Begini, saat ini kita baru memvaksin untuk anak usia 12 sampai dengan di bawah 18 tahun. Jadi 12 sampai 17 yang divaksin. Targetnya seluruh anak di Jakarta. Ada jumlahnya 1,3 juta anak di Jakarta. Prinsipnya nanti kita tahu bahwa antara sekolah dan kesehatan itu sudah ada integrasi program. Kita punya program upaya kesehatan sekolah, punya program bulan imunisasi anak sekolah, sehingga untuk anak usia 12 sampai 17 tahun, kami strateginya memakai berbasis sekolah. Salah satu tujuan vaksinasi anak adalah agar pembelajaran tatap muka dapat digelar. Namun, akibat lonjakan kasus COVID-19 belum terkendali, beberapa daerah pun memutuskan menunda pembelajaran tatap muka atau PTM, termasuk di DKI Jakarta. Kegiatan belajar mengajar pun kembali dilakukan secara daring. Di Kabupaten Kepulauan Sitaro, hari pertama masuk sekolah, sejumlah sekolah dasar masih ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Salah satunya SD Immanuel Ondong di Kecamatan Siau Barat, yang sempat akan membuka PTM terbatas. Namun rencana tersebut batal karena sejumlah warga di area sekolah baru terpapar COVID-19. Selain itu, dari data terakhir Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sitaro, terdapat 3 sekolah yang juga ditutup karena masuk zona bahaya penyebaran COVID-19. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas. Sejak hari pertama masuk sekolah, siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama disortir sesuai domisili. PTM tatap muka diperuntukkan siswa dari zona hijau dan kuning. Jika siswa baru datang dari wilayah zona oranye hingga merah, siswa akan dipulangkan dan kegiatan belajar dilakukan secara daring. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku PTM terbatas tetap dilakukan lantaran khawatir dengan anak-anak sekolah yang masih belum bisa baca tulis. Dan kami minta izin memang dengan Pak Gubernur untuk melaksanakan PTM ini seminggu ini dan kita akan evaluasi. Ya, walaupun ada permintaan beliau untuk diliburkan, ya tidak dilaksanakan, tetapi bagaimanapun juga pendidikan ini kan tanggung jawab bersama. Di Palembang, Sumatera Selatan, sejumlah sekolah kembali menerapkan kegiatan belajar mengajar secara daring alias pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Keputusan ini sejak Palembang ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Pembelajaran tatap muka terbatas di daerah jadi salah satu solusi mencegah semakin dalamnya penurunan kemampuan belajar anak atau learning loss. Manajemen risiko COVID-19, kerjasama para pemangku kepentingan, hingga penyesuaian kurikulum dibutuhkan. Selain itu, vaksinasi anak-anak terus digalakkan demi mengurangi risiko penularan COVID-19. Dukungan para orang tua pun diharap dapat menyukseskan program vaksinasi anak, sehingga pembelajaran tatap muka dapat segera dikelar. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, di tengah pandemi serta melonjaknya kasus COVID-19, pembelajaran tatap muka terbatas jadi salah satu solusi pendidikan. Ini dilakukan atau diambil demi mencegah semakin dalamnya penurunan kemampuan belajar anak atau learning loss. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mengurangi risiko penularan COVID-19 saat pembelajaran tatap muka terbatas, dan juga bagaimana mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh atau PJJ agar bisa mencegah learning loss. Kita akan bahas pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi bersama dengan Wali Kota Depok Muhammad Idris. Selamat pagi, Pak Idris. Selamat pagi, Mbak Mai. Oke, kemudian juga sudah bergabung bersama kita pagi hari ini Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriawan Salim. Halo, selamat pagi Mas Satriawan. Halo, selamat pagi.
Dan juga Mbak nanti akan bergabung juga bersama kita pagi hari ini pengamat pendidikan Mas Indra Karismiaji. Nanti ya. Pagi, Mbak. Pertama, salam sehat dulu untuk Pak Idris dan juga Mas Satriawan. Ya, terima kasih, Mbak. Pak Indra sudah bergabung juga ya dengan Maido pagi hari ini. Kita akan bahas soal kemungkinan ada learning loss sejak awal pandemi COVID-19 ini. Kan kita memang juga tahu ini memukul pendidikan atau dunia pendidikan kita. Anak-anak kita harus belajar di rumah, kemudian juga pembelajaran dilakukan secara daring. Dan ketika ada wacana yang juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan bahwa pembelajaran tatap muka akan dimulai pada Juli ini, ternyata meledak kasus COVID-19. Angkanya sejak dilakukan PPKM darurat ini nggak turun-turun gitu. Saya mau ke Pak Idris terlebih dahulu, Pak Wali Kota. Di Depok digelar PTM terbatas, sudah ada keputusannya? Ya, di Depok sejak PPKM mikro sekitar 2 minggu sebelum PPKM darurat, saya sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan masalah PJJ khususnya kita. Sebelumnya tentunya PPKM ini kita lakukan secara bertahap dan secara memenuhi protokol kesehatan. Tetapi ketika melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Depok yang bertetangga sebelah dengan Jakarta, kira-kira seminggu sebelum darurat, PPKM darurat, kami sudah memutuskan untuk pembelajaran dilakukan secara daring, yaitu PJJ. Kenapa? Karena waktu itu Depok sudah dinyatakan sebagai zona merah. Sudah zona merah. Ini berarti semua wilayah di Depok? Iya, semua wilayah di Depok. Karena peningkatan PPKM itu berbasis RT, yang tadinya zona merah kita 0, lalu zona merah paling tinggi pada saat itu hanya 7. Seminggu sebelum PPKM darurat, untuk zona merah RT berbasis RT itu sudah menunjukkan angka yang sangat mengerikan sekali, yaitu sekitar 60-an RT sekota Depok. Di sinilah, dan karena memang posisi Kota Depok ini sudah lebih dari 40%, yaitu 45,09. Artinya kalau perhitungan 100 orang dari 100 orang ini yang terpapar ketika di swab itu 45 orang. Kira-kira seperti itu menghitung secara ini. Kasus aktifnya sekarang sudah 13.277, yaitu 18%,53 dari total 71.000. Kasus harian per tanggal 13 Juli itu sudah di atas 500, 600, bahkan sempat sampai ke angka tinggi ya? Di atas 1.000 per harinya. Kalau untuk tenaga pendidik, pengajar di Kota Depok sendiri yang terpapar COVID-19, angkanya sudah ada Pak, ya. Pak Wali Kota? Untuk angka untuk tenaga pendidik ini juga sangat mengerikan, karena memang tenaga pendidik ini tidak hanya di negeri saja ya, swasta dan bahkan di di boarding school, di pesantren. Ini bahkan beberapa kiai pimpinan pondok pesantren ini bahkan yang sudah meninggal karena COVID. Ini sesuatu hal yang sangat mengerikan. Yang lebih mengerikan tentunya masalah data anak ya. Data anak ini yang terpapar di Kota Depok dari balita, kita hitung sampai usia 20 tahun itu sekitar 18,5%. Tapi di Depok pondok pesantren masih ada yang buka atau semuanya sudah full jarak jauh? Sebelumnya memang demikian. Sebelumnya pondok pesantren ada yang buka karena waktu itu memang zona orange dan itu masih diperbolehkan oleh. Tapi sudah zona merah, semua sudah dipulangkan ke daerah masing-masing? Sudah. Ketika ada terpapar, kita pulangkan ke rumah masing-masing. Walaupun memang tetap saja mereka ada yang tanda petik ngotot untuk dilaksanakan pembelajaran secara langsung. Oke, nanti saya akan kembali ke Pak Wali Kota, tapi saya mau ke Mas Satriawan dulu. Mas Satriawan, konfirmasi data anak yang putus sekolah selama masa pandemi COVID-19, ada angkanya? Ya, kalau terkait dengan angka, memang kami tidak punya ya. Tetapi yang kami punya misalnya terkait dengan
teman-teman guru gitu ya yang terpapar COVID di rentang waktu Januari sampai sekitar Juni kemarin gitu ya. Tahun ini ya? Iya betul, tahun 2021 ini. Misalnya ya di Muaro Jambi itu 56 guru dan siswa, kemudian di Kabupaten Batanghari 30 orang siswa, kemudian di Padang Panjang, kemudian di SMPN 1 Belakang Padang, Kota Batam, kemudian di Kota Padang sendiri perguruan Arisala, kemudian di Kalimantan Barat 73 guru, kemudian di Tasikmalaya SMKN SPP itu 20 orang guru dan siswa, di Krida Nusantara juga ada 16 siswa, kemudian di Kabupaten Batang itu SMK Negeri 11 siswa, lalu 1 guru di Pangandaran dan seterusnya. Nah, jadi memang kalau dipresentasikan memang tidak besar ya, tapi ini kan kita berbicara kesehatan, keselamatan nyawa gitu ya, guru, tenaga kependidikan dan siswa gitu. Nah, oleh karena itu memang di sisi lain ada harapan juga, kami baru saja melakukan survei misalnya 5 sampai 8 Juli 5 sampai 8 Juli kemarin itu di 168 kota kabupaten terhadap orang tua ya, ada 9.287 responden orang tua. Memang mereka 43,9% berharap sekolah dibuka gitu ya. Kemudian sisanya yang tidak setuju itu 23,9. Mas Satriawan, kami juga punya ini ya, data hasil surveinya sambil bisa kita lihat. Ada orang tua ternyata yang setuju, tidak setuju, dan juga masih ragu-ragu ya. Angkanya boleh silakan dipaparkan? Iya. Nah, jadi ragu-ragu 32,2 betul ya yang ada di layar. Kemudian yang tidak setuju 23,9. Jadi ini alasan orang tua setelah kami telusuri melalui survei ini juga, misalnya 41,3% orang tua melihat anak-anaknya bosan gitu ya belajar di rumah atau jenuh lah gitu ya. Kemudian 24,7% alasannya anaknya hanya bermain game gitu ya di rumah ya, atau main-main lah gitu ya. Kemudian 21,2% menjawab orang tua itu sinyal internetnya susah sekali di daerahnya. Kemudian ada yang menjawab orang tua tidak memiliki kompetensi untuk mengajar anak-anaknya, dan jawaban yang lain 3,5%. Nah, ini kami kaget juga ya melihat angka ini, jadi cukup besar ya orang tua yang setuju, yang berharap sekolah dibuka gitu kan, 43,9% gitu. Nah, ini kami rasa kaget anomali, artinya gitu. Maksudnya melihat angka kenaikan kasus, harusnya orang tua ini lebih bisa melindungi anak dengan cara memilih pembelajaran jarak jauh, begitu? Betul. Nah, oleh karena itu kita merekomendasikan yang pertama tentu penguatan daripada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh gitu ya, supaya learning loss yang tadi disampaikan itu tidak terjadi gitu, atau kita meminimalisir. Kemudian juga terkait dengan digital gap gitu ya, karena ada orang tua menjawab di sini 21,2% itu sinyal internetnya susah gitu kan. Jadi terutama untuk daerah-daerah terpencil nih ya. Betul, 3T misalnya gitu. Jadi daripada mereka nggak belajar di rumah, hanya main-main saja, ya kan, karena nggak bisa nge-zoom kayak kita gitu kan. Mending tatap muka. Mending tatap muka. Tapi gitu. kalau ini tentunya masuk zona aman ya, zona hijau. Nah, kalau zona hijau memang sudah melakukan PTM ya, terbatas gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang PPKM darurat, Jawa Bali plus 15 kota kabupaten luar Jawa Bali kan mereka belum PTM, Mbak. Ya kan, mereka belum PTM ya, termasuk Depok ya kan. Jadi Jawa Bali, sekolah-sekolah di Jawa Bali plus 15 kota kabupaten, mereka masih PJJ sampai sekarang. Ya, hari ini adalah hari MOS ya kalau zaman dulu, atau pengenalan lingkungan sekolah. Masa orientasi siswa. Betul, dilaksanakan secara daring. Jadi kalau Jawa Bali plus 15 kota kabupaten hari ini mereka belum masuk. Tapi di luar yang tadi, mereka memang sudah masuk ya dengan PTM terbatas. Oke. Sebenarnya kalau alasan dari anak bosan, kemudian anak lebih banyak bermain game ini, lebih ke masalah psikologis ya antara orang tua dan anak, dan juga karena pengaruh kondisi dan juga situasi ketika belajar. Begitu ya, Mas Satriawan? Betul. Ya, tapi ada juga yang menjawab misalnya ya, setelah kami urai juga, ada yang menjawab mereka menilai guru-gurunya sudah divaksin gitu ya. Jadi orang tua melihat ya sekolah sudah siap berarti gitu. Kemudian juga sekolah sudah menyiapkan fasilitas pendukung prokes gitu ya. Itu orang tua juga menilai gitu.
Jadi memang daerah-daerah yang zonanya hijau, kalau kita lihat kan dari Kemenkes kan ada sekitar 15 ya kota kabupaten yang memang zonanya sudah hijau gitu. Ya saya rasa mereka juga sudah PTM gitu. Tapi kan yang mengkhawatirkan kita adalah ketika aspirasi untuk membuka sekolah itu datang dari daerah-daerah Pulau Jawa, Bali, kemudian 15 kota kabupaten yang mereka sedang PPKM darurat. Nah ini yang saya rasa perlu sosialisasi, edukasi gitu ya, memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak terburu-buru, kemudian lebih mengutamakan kesehatan, keselamatan, ya kan, baru pendidikan gitu. Karena melihat kondisi kenaikan COVID sekarang yang mengkhawatirkan ya, khususnya bagi anak-anak dengan data tadi yang saya sampaikan ya, apalagi IDAI kan lebih lengkap lagi. Dengan data kasus anak yang terpapar COVID-19 yang meninggal di dunia, kita menempati posisi nomor 1 ya. Betul, ya termasuk guru tadi kan saya katakan walaupun persentasenya masih di bawah 5%. Oke, Mas Satriawan, dari survei juga pengetahuan orang tua siswa terkait informasi bagaimana proses vaksinasi anak di sekolah ini juga tidak terlalu banyak. Bahkan ada orang tua dari hasil survei ini yang menolak anaknya untuk divaksin. Ini sebenarnya lagu lama ya, untuk vaksin-vaksin yang pernah ada juga banyak yang ditolak, apalagi sekarang ada vaksin baru dengan waktu yang juga tidak terlalu panjang untuk masalah penelitiannya. Banyak orang tua ternyata menolak anaknya untuk divaksin padahal masuk kategori anak dan juga remaja 12 sampai 17 tahun. Iya, jadi ini menarik juga, walaupun ya kalau dari segi persentase yang setuju anaknya divaksin itu besar ya Mbak, 63,3% ya. Tapi kami kaget juga ternyata yang ragu-ragu itu 23,5% dan yang tidak setuju itu 12,3% ya. Jadi total 36,7% yang ragu-ragu lah ya, atau yang nggak setuju gitu. Nah alasan mereka juga macam-macam. Alasan yang paling mayoritas adalah khawatir berdampak terhadap kesehatan anak gitu ya, setelah mereka divaksin gitu ya. Kemudian juga ada yang khawatir terkait dengan kehalalan gitu, padahal MUI sudah menyatakan halal gitu. Kemudian khawatir tujuan vaksinasi itu bukan untuk kesehatan ya, tapi ada misalnya microchip yang dipasang di tangannya dan seterusnya. Ternyata itu ada gitu. Ada hoax-hoax ya. Betul. Nah ini perlu tadi sosialisasi, edukasi ya dari kementerian gitu. Dan pengetahuan orang tua terhadap vaksin juga ternyata mayoritas tidak tahu Mbak. 55,5% itu orang tua tidak tahu bagaimana vaksin anak itu kapan dilaksanakan, kemudian teknisnya seperti apa, mendaftarnya di mana, nggak tahu mereka. 55,5%. Minimnya informasi dan juga sosialisasi. Sebelum saya ke Mas Indra untuk membahas soal learning loss ini, saya mau kembali ke Pak Wali Kota dulu. Pak Wali Kota, sudah sejauh mana proses vaksinasi terhadap anak dan juga remaja di Depok? Targetnya ada berapa? Ya, kalau vaksinasi untuk anak ini memang baru kita mulai untuk masyarakat ya, anak-anak untuk masyarakat. Tapi kalau anak-anak dalam beberapa komunitas tertentu yang sudah kita lakukan. Saya nggak punya data persentasenya, mohon maaf, tapi memang sudah kita lakukan beberapa komunitas-komunitas yang anak-anak, khususnya yang usia SMP dan SMA ya Mbak. Ya, kalau untuk usia SD ini memang masih baru sekali. Ya, karena memang kita juga mengikuti arahan dari Kemenkes tentang masalah vaksin ini. Ya, seperti itu untuk anak-anak. Tetapi yang menarik, saya tambahkan mungkin Bapak, bahwa kalau di Kota Depok kami harus menyelamatkan sekarang sekitar 300.000 anak-anak kita yang bersekolah dari SD sampai SMA, selain TK dan PAUD ini Pak. Ya, jadi kalau saya melihat, mohon maaf, ya kita harus dibagi saja secara detail, secara rinci, ya tentang masalah penerapan PJJ ini atau penerapan pembelajaran untuk anak-anak kita. Misalnya zona hijau dengan kuning seperti apa. Zona orange pengalaman kami sebaiknya ini PJJ, tetap PJJ. Tetapi memang kita, alhamdulillah kalau kita mengikut sertakan seluruh stakeholder kependidikan. Ya, tidak hanya sekolah-sekolah, tidak hanya guru-guru, tidak hanya orang tua, tetapi seluruh stakeholder terkait dengan pendidikan. Dewan Pendidikan lah, PGRI dan sebagainya, kami minta supaya mereka juga ikut serta di dalam pembelajaran. Tapi Pak Wali Kota, tapi beriringan dengan nanti mungkin ada penurunan kasus kalau nanti ada beberapa kecamatan di wilayah Depok yang masuk ke zona hijau. Beriringan dengan itu kan tentunya tenaga pendidik, anak-anak yang masuk usia 12 sampai 17 tahun harus cepat divaksinasi, karena kalau misalnya bisa dilakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ini akan lebih bagus begitu ya? Ya,
kami selalu menggunakan pendekatan untuk zonasi ini, pendekatan zonasi total. Kami tidak berani untuk melakukan zonasi per kecamatan ataupun kelurahan. Karena apa? Karena memang tadi mobilitas kota Depok ini penduduknya luar biasa sekali, dan tentang masalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini yang memang dari sisi pendidikan, dari sisi anak sekolah, ini kami permasalahan. Jadi bukan permasalahan keberadaan anak di sekolah saja, tapi mobilitas orang tua mengantar anaknya misalnya. Lalu mereka bermain, mbak-mbaknya yang mengantar anak-anaknya ke sekolah. Mereka seperti apa kondisinya? Ini yang kami khawatirkan. Maka ketika sudah ada, ya kan memang belum ada sih. Untuk kelurahan tidak ada. Untuk beberapa kelurahan zona. Jadi zonasinya per kota ya. Oke. Zona kuning tidak pernah ada. Tapi rata-rata zona oranye. Itu kami pukul rata semua. Tidak per kecamatan ya. Oke. Baik Pak Wali Kota, nanti kita akan bahas lagi lebih lengkap. Tapi saya mau ke Mas Indra terlebih dahulu. Mas Indra, kita bahas soal learning loss. Pagi hari ini Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud ini ada pernah menyebut sebenarnya PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini nggak berjalan efektif dan bisa berdampak pada penurunan kompetensi belajar. Bahkan dampak jangka panjangnya bisa sampai puluhan tahun untuk bisa mengejar ketertinggalan belajar secara tatap muka di sekolah. Termasuk juga tadi data anak-anak yang putus sekolah. Analisa Anda? Oke, jadi kalau pandangan saya, problem awalnya memang di sana. Jadi pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbudristek, melalui Mendikbud, melalui Dirjen, itu punya pandangan yang kita sebut sebagai fixed mindset. Mereka selalu berkampanye yang mengatakan kalau tidak ada tatap muka, pasti dampaknya negatif. Padahal dalam menghadapi kondisi yang sangat gawat darurat ini, kita harus menumbuhkan yang namanya growth mindset. Dan itu sudah ada kajian akademisnya yang menunjukkan sekolah-sekolah virtual itu hasilnya bisa lebih baik daripada sekolah tradisional. Artinya sekolah-sekolah yang tidak ada tatap muka sama sekali, hasilnya bahkan lebih baik daripada sekolah-sekolah yang tatap muka. Dan itu salah satunya yang mengeluarkan kajian itu adalah Harvard, alma maternya Mendikbud kita sendiri, yang kajiannya dibuat dari tahun 2009, diterbitkan tahun 2014. Nah harusnya dari awal kampanyenya bukan ke fixed mindset, tetapi perlahan-lahan membuat masyarakat, membuat para pendidik, itu mulai membuat bagaimana PJJ ini menjadi efektif. Kalau sekarang kan semua pandangannya adalah kalau tidak tatap muka pasti negatif. Padahal kajian akademisnya tidak menunjukkan seperti itu. Nah ini kita yang kalau kita bicara masalah leadership di pendidikan, ini sangat lamban dan melaksanakannya di kondisi gawat darurat ini tidak ada sense of urgency-nya. Seakan-akan semuanya biasa saja kan begitu. Nah ini yang sangat berbahaya dan tentunya hasilnya jelas. Kalau hasilnya seperti ini, prosesnya seperti ini, jelas akan terjadi learning loss. Jelas akan terjadi bukannya bonus demografi, tapi bencana demografi. Nah yang harus mulai disiapkan adalah bagaimana orang mulai beradaptasi. Manusia itu kan punya kemampuan beradaptasi. Ya kan? Dan tadi saya katakan saya sudah bisa buktikan sendiri beberapa sekolah, kami mampu membuat yang tadinya learning loss berubah menjadi learning gain. Tapi tentunya caranya berubah. Jadi ibaratnya gini Mbak, kita menanak nasi, itu bisa pakai rice cooker, cara yang modern, bisa juga pakai dandang, cara yang tradisional kan. Ya. Kita nggak mungkin masak nasi pakai rice cooker, tapi rice cookernya kita taruh di atas kompor. Sampai kapanpun itu nggak akan matang nasinya karena caranya bukan seperti itu. Nah, jadi solusinya seperti apa, Mas Indra? Anda mengatakan kan sebenarnya kita orientasinya adalah tetap belajar tatap muka. Padahal dengan kasus ini harusnya kita bisa beradaptasi, belajar online dengan hasil yang sama, bahkan lebih daripada belajar tatap muka, termasuk pembahasan soal kurikulum yang sampai saat ini belum jelas. Padahal sudah mau memasuki tahun ajaran baru. Kita nanti akan bahas
Mas Indra, Mas Satriawan, dan juga Pak Wali Kota di Sapa Indonesia Pagi usai jeda.